warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berkunjung ke Desa Lembang. Dan sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol nanti sama perangkat desa di Desa Lembang. Saya mau izin dulu mau buka dulu maskernya ya. Boleh ya, izin dulu ya. Setelah ngobrol nanti kita pakai maskernya ya. Boleh minta izin dulu dibuka dulu. Boleh. Supaya kelihatan. Tadi tutup beda. Pasti buka beda. Ini sudah ngobrol, kebetulan Bapak Kades hari ini lagi ada keperluan di luar kota. Jadi kita belum bisa ngobrol sama Bapak Kadesnya. Bapak Kades siapa di sini? Bapak Kadesnya Bapak Yono Mariono SIP. SIP ini di periode ketiga ya. Kita belum bisa ketemu, tapi nanti lain kali kita bisa ngobrol sama Bapak Kades Yono. Ya. Mariono ya. Dan sekarang kita ngobrol sama staf dari Bapak Kades. Ini ada dari Uci ya. Tadi ada namanya, ternyata ya, bermanfaat banget itu nama. Iya. Saya kan nggak tanya-tanya lagi siapa sih dia. Manfaatnya gimana? Langsung tahu kan tadi saya. Nggak pakai orang. Ibu Uci sebagai kerja di desa sebagai apa? Staf pelayanan. Yang di depan tadi. Oh, staf pelayanan di Staf paten. Paten itu pelayanan tempat. Nah harus tahu tuh paten pelayanan terpadu. Ya. Kemudian ada ini sekaligus dari itu rekan saya yang sudah lama banget. Kita hari ini ketemu lagi sama Abah. Pak siapa kalau di sini? Kalau di sini mah namanya Adi Johari SPT. Kalau di situ Buah Jepri. Mbak Jepri aja. Buah Jepri. Abahnya sebagai apa di desa? Sebagai kasih pemerintahan. Jadi pemerintahan Desa Lembang yaitu mencakup semua kepemerintahan yang penyelenggaraan tentang pemerintahan desa. Iya tuh. Terus di sebelah ada Kang Pean, Kang Agus, Agus SH. Di sini Agus. Sekarang mah Kang Agus ya di sini di desa. Kalau dulu saya panggil karena dia tuh kalau kita pernah main bareng, dia yang selalu dibully gitu. Ya. Makanya saya mah tetap politik. Iya, jadi bully terus. Terus yang satu lagi nih, Neng siapa nih? Neng Dea nih sebagai Staf IT sama pengelola perpus. Oh, ambil IT dong ya di masalah teknik-tekniknya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai saja seputar Desa Lembang ini. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lain, dampak dari COVID di Desa Lembang seperti apa? Nih, siapa nih yang mau? Jadi gini, kita harus bisa bicara dari kronologis desa dulu. Ya, ada kronologis desanya. Jadi Desa Lembang itu terdiri dari 16 RW, ya, 61 RT dan 4 kepala dusun. Mencakup juga penduduk yang ada di Desa Lembang terdiri dari 15.858 yang jiwa. Nah, jadi kita mulai ke situ dulu. Nah, kemudian tentang adanya COVID. Nah, kita sejak diberlakukannya COVID bulan 3 kalau nggak salah tahun 2020, nah, Desa Lembang tentunya mengantisipasi dengan gerakan-gerakan ke wilayah, ya, adanya juga penyemprotan, ya, adanya juga menggunakan masker dan selalu mensosialisasikan tentang menjaga jarak. Nah, itu. Jadi untuk tentang penanganan COVID, dan alhamdulillah Desa Lembang sebagai juara ya mendapat penghargaan ya. Untuk penanganan COVID. Iya, mendapat penghargaan di tingkat nasional tentunya, yaitu Desa Lembang mendapat penghargaan, mendapatkan yang terbaik ya dalam penanganan COVID. Wah, luar biasa. Gitu. Selanjutnya tentang keberadaan Desa Lembang, tentang pelayanan yang tadi sudah dilihat. Ya, di depan sudah ada. Di situ sudah ada protokol yang itu ya dari siapkan. Ya, di depan dari kami siapkan adanya sanitizer atau dengan istilahnya cuci tangan ya. Kemudian ada cek suhu. Ya, kita lihat sebelum masuk ada cek suhu. Kemudian di dalam kita melihat ya bahwa pelayanan juga selalu menggunakan masker. Itulah untuk penanganan tentang COVID ya.
Dan kami ini ada satu satuan tugas ya, COVID penanganan tugas ya, penanganan Satgas COVID tentang 19 itu, yaitu dengan membentuk relawan-relawan COVID yang ketuanya langsung kepala desa, sekretaris desa sebagai wakil, dan semua anggota juga membentuk lagi ya relawan-relawan seperti ini. Staf kami ini ada yang dimajukan sebagai relawan ya, selain dari staf untuk mengantisipasi ke wilayah lingkungan itu tentang COVID yang sedang terjadi selama ini, dengan harapan mudah-mudahan ya Lembang ini menjadi zona hijau kembali. Ya, amin amin. Jadi sebelum kita ngobrol mengenai masalah desa dan perkembangannya, sedikit lagi tentang ini COVID, sejauh mana dampak dari COVID buat yang kerja di desa dan juga buat masyarakat itu. Untuk dampak jelas ya, untuk pekerja desa sih nggak jadi permasalahan, dikarenakan kami sudah menjaga dan kami selalu sedia dan kami siaga dan kami tetap pelayanan berjalan seperti biasa. Hanya yang terdampak kepada masyarakat ya, terutama masyarakat pedagang ya, juga masyarakat perekonomian aja lah, perekonomian agak sedikit terganggu sehubungan tempat-tempat pekerjaannya barangkali ya, yang itu ya, yang tidak jalan, pelaku seni juga tidak bisa jalan ya, maka itulah dampak-dampak dari COVID gitu, dampak COVID itu. Ternyata terasa banget dampak dari COVID, apalagi sudah berbulan-bulan, hampir menginjak lebih dari 1 tahun ya kita COVID, dan mudah-mudahan cepat terhindar. Amin. Vaksin juga cepat terrealisasikan, semua cepat tervaksin dan cepat wabah ini cepat musnah. Ya. Amin. Baik para pemirsa YouTube Nunsida Channel, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Desa Lembang ya. Kita walaupun tidak ngobrol dengan Bapak Kepala Desa, tapi ini bagian pemerintahan pasti tahu di seputar Desa Lembang. Kalau boleh tahu nih, Desa Lembang ini kategori desa, termasuk kategori desa apa ini? Termasuk kategori desa mandiri ya. Jadi kalau Desa Lembang itu desa kota ya. Jadi di sini sudah menjadikan kota mandiri yang bisa istilahnya gimana ya, udah bisa menjalankan ya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang di pemerintah. Baik, Desa Lembang. Dan Desa Lembang juga termasuk 100 desa terbaik Ya. se-Indonesia. 100 desa terbaik se-Indonesia, Indonesia, itu luar biasa ya. 100 desa terbaik se-Indonesia. Di Kabupaten Bandung Barat aja desa itu ada 165 desa ya. Ya, 160 desa, 6 desa. Kalau seluruh Indonesia berarti wow, udah. cuma itu. Ya. Ya. Tak terhingga. Tak terhingga. Ya. Jadi Desa Lembang untuk penanganan COVID ya, kemarin kami sudah mengikut sertakan dalam adanya satu kampung tohaga Lodaya ya, yang dipelopori oleh Polsek dan Polres ya, Cimahi, juga Polsek Lembang, dan kami kerjasama dan alhamdulillah mencapai juara 1 tentang penanganan juara satu tingkat Polres. Kampung Tohaga Siaga. Kampung Tohaga Siaga teh apa itu teh? Pencegahan itu ya. satu daerah ya yang selalu mentaati peraturan dan ketentuan tentang adanya COVID ini. Oh iya. Oh, gitu. Jadi Kampung Tohaga ini saya menambahkan Ya. merupakan satu kampung yang sudah terpadu. Dari mulai ada warga baru yang baru datang, dia langsung melaporkan dan mengecek kesehatannya dan lain sebagainya, dan disediakan karantina khusus. Jadi begitu ada warga yang baru datang, dia langsung karantina mandiri Ya. seperti itu. Dan kesehatannya kita bekerja sama dengan bidan desa, pengecekan dan lain sebagainya. Kemudian untuk makanan juga kita bekerja sama dengan Posyandu, PKK, guru PKK, kader yang memberikan makanan selama jadi karantina seperti itu. Dan ada peduli dari desa. ya, Ya. itu. Kalau kata itu Neng Dea, Desa Tohaga. Jadi di situ ada ketahanan pangannya juga. Oh, ada juga ya, ada. buat misalnya kayak ada warga yang isolasi gitu kan, jadi udah gak usah sibuk-sibuk lagi ya, ada ketahanan pangannya. Kadang seperti gini, anggapan orang yang cuman lihatnya selintas, bahwa yang kena COVID itu di karantina kemudian dikucilkan gitu kan, kemudian makanannya tidak diperhatikan. Di sini di Kampung Tohaga itu makanannya pun juga Ya, diperhatikan, disuplai oleh kami. Jadi gini,
kita gotong royong ya antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau ada yang terdampak COVID, nah kita berkoordinasi dan memberikan sosialisasi sehingga masyarakat yang itu ada kepedulian tingkat kepada masyarakat yang terkena atau terdampak dengan atau terpapar dengan COVID. Nah kita selalu gotong royong dan untuk penyuplai ya kepada orang yang terpapar COVID. Berikutnya di seputar desa Lembang, kemudian dengan prestasinya. Ini desa Lembang itu sumber daya di desa Lembang itu apa aja yang menonjol? Karena saya tahu orang itu datang ke Lembang, pinggirnya wisata, di Lembang itu banyak tempat kuliner. Nah seperti itu. Nah ini yang menjadi sumber daya desa Lembang. Kalau sumber daya, sementara kan kita dari pemerintah ya. Untuk ini kalau sumber dayanya jelas kami ada partisipasi dari masyarakat ya, terutama dari ya sedikitnya ada jajanan juga tempat wisata, walaupun di Lembang tidak banyak tempat wisatanya, cuma satu ya punya tempat wisata, tapi itu barangkali ya ada dampaknya atau ada sedikitnya manfaatnya bagi kami gitu aja. Selain dari partisipasi rutin ya dari para pedagang ya atau para pengusaha yang ada di desa Lembang sumber dayanya. Kalau untuk Lembang kan tidak ada yang namanya pertanian atau sedikit sekali lahan pertaniannya, jadi perekonomiannya kebanyakannya pedagang. Jadi 70% masyarakat desa Lembang adalah pedagang. Itu aja. Soalnya sudah tidak menjadi rahasia publik lagi bahwa setiap bilang Lembang banyak sayuran gitu kan. Di Lembang itu sayuran. Nah ini di desa Lembang ini sendiri jadi itu yang tadi sampaikan bahwa di kami atau di desa Lembang ini 70%-nya pedagang. Kalau tingkat pertaniannya barangkali hanya sekitar 10%-an yang pertanian di wilayah itu ya. Dan memang hanya desa Lembang ini tidak memiliki seperti yang disampaikan tadi hasil sayurannya, udah kurang lah, karena yang 10% itu tidak menjadikan itu unggulan. Yang menjadi unggulan untuk daerah tersebut adalah desa-desa yang ada di wilayah. Dikatakan desa Lembang ini desa kota ya, jadi sudah tidak melihat hasil taninya. Ada ya hasil pertanian tapi tidak menjadikan seperti dulu lah ya, seperti dulu. Tidak. Jadi sekarang itu udah tinggal ya, hanya beberapa wilayah lah yang masih memiliki dan mempertahankan pertanian. Itu kalau Teteh mungkin mau menambahkan? Selain itu juga kan mungkin di desa Lembang ada Boska ya. Nah iya. Itu masuk ke kawasan mana tuh? Desa Lembang. Ke desa Lembang ya. Iya. Di situ ada Boska, terus mungkin peternakan kurang juga karena udah masuk kota, jadi kebanyakan pekerja gitu, orang yang pedagang sama pekerja. Jadi untuk yang ditonjolkan di desa Lembang itu kita juga bingung karena beberapa persen penduduk kita itu banyaknya bekerja sama yang pedagang. Tapi kalau saya lihat jalur mau ke sana mau ke Subang di situ masih banyak perkebunan, itu masih ke. Nah, disitulah yang tadi disampaikan bahwa desa Lembang, desa kota adalah pusatnya ya, desa di kecamatan Lembang. Dan untuk daerah wilayah tentunya masih memiliki kawasan-kawasan pertanian, itu bukan masuk ke desa Lembang. Jadi desa Lembang ini hanya memiliki bahasa aja sebutan bahwa Lembang wah gitu ya. Betul. Nah, padahal yang memiliki pertanian sebagainya adalah di wilayah. Jadi desa Lembang disampaikan ya. Desa tetangga. Di desa tetangga. Bukan desa Lembang lagi. Jadi untuk staf kami yang tadi menyampaikan bahwa bingung ya, betul. Apa yang mesti kami tanyakan hanya punya kebanggaan saja bahwa kami memiliki satu tempat yang Boska dan sekarang disebut ada floating market gitu ya. Betul itu adanya di desa Lembang. Yang sekarang menjadi wah kalau ke Lembang iya, teh gitu kan. Ke Lembang Lembangnya aja kan cuman ya kota gitu cuma kecil, tapi desa tetangga mau ke Lembang padahal ke desa tetangga. Setahu saya dulu juga kenapa di sana di depan perbatasan situ dibikin tubuh sapi. Betul. Karena di daerah sini tuh
Ada Ada peternakan. peternakan sapi PSBU. baru aja. Nah, baru aja Ah. itu gimana itu Nah, sampai saat ini? kalau untuk baru ajak sendiri sekarang kan sudah beralih kepemilikan, ya. Kepemilikan, kemudian juga sekarang sudah tidak ada lagi peternakan sapi terbesar lah di Lembang dulu. Iya, makanya aja sampai dibikin Ya. Bikinlah patung Iya, sapi. Mm-mm. Karena mungkin dulu karena ya Lembang juga sekarang masih menyuplai susu terbesar. Masih. Tapi bukan Dari di desa wilayah Lembang. desa Lembang, bukan. Bukan. Tapi wilayah yang lain. Cuman untuk tempat penampung Di atau KPSBU-nya ada di desa Lembang. Ada di desa Betul, Lembang. KPSBU ada di desa Lembang. Peternakannya ya tersebar Di wilayah itu. di wilayah Jadi desa Lembang itu kemudian punya alun-alun juga itu. Ya, Alun-alun bukan desa Lembang. tetangga. Saja Oh, itu gitu. sudah batas, sudah Sudah beda. batas. Oh, saya pikir ini masuk ke desa Lembang Dulu, nah itu tahun Nah. tahun 82 kita ada pemekaran. Desa Lembang dimekarkan dengan Jagiri sehingga alun-alun masuk ke wilayah desa pemekaran. Nah, itu desa pemekaran itu yaitu tahun 82 kalau nggak salah kita dimekarkan dari desa Lembang. Jadi tidak memiliki itu, hanya yang kita miliki inilah seputaran jalan ini aja yang ada di ini adalah batas wilayah kami. Seperti ada sekolahnya, sekolah staf angkatan udara, nah itu masuk ke desa Lembang. Desa Lembang, Ya, Sespim ada. itu. Sespim enggak. Sespim. Jadi hanya memiliki itu, tapi itu pun hanya sebagian saja, sudah terbagi dua dengan desa lain itu. Pak Kadus lebih terjun ke masyarakat, itu kendalanya seperti apa tuh? Dengan masyarakat, dengan keadaan masyarakat yang seperti Sekarang sini udah nyampur gitu kan, banyak pendatang. nah gini ya, kalau masa kendala tentunya pasti ada. Semua kegiatan pasti ada kendala. Apalagi desa Lembang, desa Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Desa Lembang itu desa Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku ya ada di desa Lembang. Ada. Ya. Semua ada di desa Lembang. Tentu adanya kendala untuk pelayanan dengan pemahaman masyarakat. Ada yang biasa memiliki adat istiadat awalnya bahwa di situ itu begitu, datang ke sini beda. Ada juga yang kurang mengerti ya tentang pelayanan, bagaimana di desa itu seolah-olah desa ini wah segala-galanya. Ternyata desa itu memiliki batasan ya, batasan-batasan tentang pelayanan. Yang kami layani ke masyarakat itu adalah sebagai rekomendasi saja sebetulnya, bukan istilahnya pengesahan atau bukan penentuan ya. Tapi kami ini hanya rekomendasi. Salah satu masyarakat menginginkan mencapai satu target, nah melalui desa dulu, nah kita memberikan rekomendasi dengan adanya surat keterangan atau SKD, ya, surat keterangan desa. Jadi itu akan menjalankan ke bahan selanjutnya. Jadi kalau masyarakat beranggapan bahwa memang ku desa dijadikan ieu teh tanah ku desa gitu, padahal desa hanya sebatas ya SKD saja. Untuk tindak lanjutnya yaitu di bagian-bagian yang lainnya. Sebagai tomaknya, sebagai istilahnya ujung tomaknya, bahwa desa yang akan menjadikan salah seorang itu mendapatkan apapun ya dengan adanya desa. Nah itu, begitulah. Kemudian kalau di Lembang, di potensi yang di seni dan budaya di Lembang seperti apa tuh? Nah untuk seni dan budaya di Lembang beda ya. Sebetulnya yang tadi disampaikan bahwa Lembang itu sudah terkontaminasi ya, dikarenakan Bhinneka Tunggal Ika ya, dan ini Lembang sudah jadi pusat kota. Maka untuk desa Lembangnya sudah berkurang ya dengan ada seni budaya itu di desa Lembangnya. Kalau di wilayah di luar desa Lembang itu masih mempertahankan sehubungan di sana masih asli daerahnya ya. Kalau di luar desa Lembang masih ada penduduk asli ya, penduduk adat ya. Kalau di desa Lembangnya yang tadi disampaikan bahwa Lembang sudah menjadikan desa Bhinneka Tunggal Ika sehingga beraneka ragam membawa adat istiadat masing-masing. Sehingga kepada seni budaya yang asli yang di desa Lembang atau di daerah Sunda maksudnya sudah hampir bukan punasi tidak ya, masih ada ya yang mengadakan latihan masih ada, tapi sudah berkurang ini ya, itu aja. Kemudian ini yang berhubungan dengan seni, harapan dari Pak Jeffrey ini untuk seni dan budaya kedepannya di desa Lembang sendiri.
harapannya nih. Harapannya. Kalau untuk harapannya tentunya yang pertama kan secara pribadi saya kan menjadi ketua lembaga adat di Kecamatan Lembang ya. Dengan istilahnya inginlah desa Lembang itu seperti desa-desa lain yang memiliki satu kepedulian dan kecintaan terhadap seni budaya ya. Dan di situ akan muncul bahwa adanya kearifan lokal ya, kearifan lokal, dan di situ akan terlihat ya bahwa kita ini orang Sunda, Nah itu berbicara tinggal di Sunda nanti. Nah, maka saya selalu menggiatkan kesenian yang ada di Kecamatan Lembang, dan alhamdulillah didorongnya ke Desa Lembang. Ya, karena kan kita sebagai pupu atau ketuanya di Desa Lembang, sehingga kalau ada penampilan ya kita bawa di teman-teman di desa-desa lain yang buat tampil di Desa Lembang, supaya Lembang masih terlihat bahwa dalam seni budaya yang masih eksis dan masih terlihat di istilahnya di kalangan Sunda gitu ya, bahwa kita selalu ada. harapan Teh Uci Desa Lembang ke depannya. Harapannya untuk apa sih? Semoga Lembang gak macet. Gitu sih. Kenapa macet? Macet kalau Sabtu nomor masuk satu Lembang pasti. sudah macet. Pasti ya. Pasti macet. Ada untungnya sekarang Covid Lembang jadi seperti dulu. Tapi Rada ya lenggang. kasihan iya. juga untuk para pelaku usaha, para pelaku yang punya wisata-wisata kan. Sekarang banyak usaha-usaha yang di pinggir jalan udah pada tutup, kafe-kafe udah pada tutup. Semoga Covid sudah berlalu, kita kembali lagi seperti dahulu, tidak memakai masker, bisa berjabat tangan, bisa peluk-pelukan. Iya. Dari Kang Agus gimana? Kalau saya sih terus terang nyambung dari Mbak Dewi tadi, kebetulan saya juga giat di perpustakaan dan kita punya program Jarling, yaitu belajar keliling, yaitu membantu kesusahan anak-anak dalam belajar. Selama ini kan belajar daring nih di rumah, kemudian banyak keluhan dari terutama ibu-ibunya mengeluh tentang kuota, mengeluh tentang biaya beli kuota, gitu kan. Nah, dari perpustakaan Desa Lembang sendiri membantu meringankan dan menyiapkan wifi berjalan. Jadi kami mendatangi satu wilayah untuk belajar bareng-bareng. Nah ini wifi berjalan seperti apa? Apa di mobil gimana? Ya, kita alhamdulillah kita ada hadiah waktu kemarin lomba, kita punya mobil maskara, ya, mobil maskara. Nah, kita manfaatkan mobil itu menjadi OP-pen-nya di Lembang. Pertama untuk memberikan himbauan, kemudian yang kedua dipakai untuk perpustakaan keliling dan belajar keliling itu ke wilayah-wilayah. Nah, di situ kami bersama teman-teman ada satu program. Di situ diantaranya ada Jarling, di Jarling itu sendiri ada Udiba, ya, Ulin diajar bareng. Udiba, kemudian juga ada Jumari, Jumat menari, yaitu di alam terbuka aja, ya. Kemudian kita belajar juga di alam terbuka, dan alhamdulillah respon daripada orang tua anak-anak itu sangat baik sekali. Dan kemarin juga baru-baru ini kita menjadi salah satu kandidat juara satu tingkat nasional untuk perpustakaan. Wes luar biasa. Ya, dari berkat Jarling itu. Nah, di situ disisipkan kaulinan kurang lembur, kaulinan zaman dulu. Nah, saya untuk mempertahankan salah satu kearifan lokalnya dengan cara itu. Jadi memperkenalkan permainan-permainan zaman dulu seperti ucing sumpul, serodot gaplok, terus galah, kemudian loncat tinggi, sapintrong gitu kan, sapintrong, kemudian ada boy-boyan dan lain sebagainya. Ada memobila juga yang dari bambu saya bikin, terus anak-anak disuruh merangkai. Itu mungkin salah satu cara untuk mempertahankan dan memperkenalkan kearifan lokal budaya zaman dulu. Itu masih ada lokasinya di mana di? Kita di alam terbuka. Kita kemarin juga sempat kerjasama dengan Observatorium Bosca. Bosca sambil memperkenalkan ini loh Bosca itu. Kan kebanyakan walaupun anak-anak lahir di Desa Lembang, tapi mereka
tidak tahu di dalamnya ada apa gitu. Jadi taunya cuma belenongnya aja gitu kan. Ya boska, belenong boska gitu kan. Taunya cuma itu aja tapi tidak tahu dalamnya. Nah dengan cara itu kita kerjasama dengan boska. Kemudian kalau ke wilayah yang lain ada kegiatan apa nih, ada misalkan ada apa di wilayah tersebut, nah kita gali. Jadi untuk memperkenalkan ke anak-anaknya seperti itu, sejarah, kemudian untuk budaya juga keseniannya dengan cara itulah gitu kan, untuk ke anak-anak terutama salah satu caranya seperti itu. Kang Jepri barangkali masih ada yang mau disampaikan? Ya aja, mungkin ya saya selalu mengajak ya kepada masyarakat Desa Lembang untuk bersama-sama kita memajukan daerahnya, kita mencintai daerahnya ya. Bahwa Desa Lembang ini tentunya walaupun ada asal muasal ya yang tadi disampaikan Bhinneka Tunggal Ika, tapi yang kalau sudah duduk di Lembang, marilah kita cintai Desa Lembang ya, dan kita pajukan bersama. Teh Uci, ada yang mau disampaikan? Apalagi selain tadi macet. Emang kalau macet itu susah banget ya kayak menghindarinya, karena nggak ada jalan alternatif lain ya. Jalan alternatif sekarang nih yang kalau emang udah ikut macet. Karena kan kalau kata saya ya, jadi antar lokasi wisata itu berdekatan, jadi kan pintu masuk macet lagi, beberapa itu ada lagi macet lagi. Iya. Semoga itu aja lah, semoga Desa Lembang tetap maju, tetap menjadi desa juara untuk para warganya dan untuk para perangkat desa. Amin. Terima kasih Kang Jepri, Pak Jepri, kemudian Kang Pea, Kang Agus, Teh Uci juga sudah menyiapkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di YouTube-nya Ceidar Channel. Kita akan kebetulan kita lagi membuat sebuah program Ceidar Sabah Desa. Kita keliling desa untuk ngobrol-ngobrol dengan perangkat desa dan Bapak Kepala Desanya. Mudah-mudahan juga COVID cepat berlalu. Amin. Karena tadinya juga tidak diundang. Betul. Iya. Tidak pernah mengundang. Dan kita tidak pernah mengundang. Terima kasih banyak Ya, saya juga secara pribadi atur nuhun pisan, tidak sudah mampir. Iya. Ya, mungkin sudah beberapa tahun ya. Wah, Waktu kita masih di situ aja di sebelah. Ya, waktu masjid belum ada. Belum ada. Ini belum sini. Ini baru ke sini. Ya, udah mampir lagi. Baru Alhamdulillah. waktu Pak Kades periode pertama. Betul. Ya. Kita main bareng-bareng, main calonnya aja. Aduh, ingat itu. Ya, Baik, Ya. para pemirsa YouTube Ceidar Channel, kita sudahi dulu sahabat desa di Desa Lembang. Kebetulan kita hari ini tidak ngobrol dengan Bapak Kepala Desa, dan nanti di episode berikutnya kita akan ngobrol dengan Bapak Kepala Desa. Yuk kita pakai lagi maskernya. Ya. Dipakai lagi maskernya. Ada tagline nggak di Desa Lembang? Siap. Tagline-nya? Ada. Desa Lembang apa? Siap. Siap. Ya, Kita bareng-bareng ke depan sana ya. Demikian obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Lembang siap.